Dalam kehidupan yang penuh dengan kompleksitas dan perbedaan, seringkali sulit untuk menemukan titik temu atau keselarasan. Namun, filosofi Stoik menawarkan pandangan yang kuat tentang bagaimana kita dapat memanfaatkan perbedaan untuk meningkatkan pemahaman dan pertumbuhan pribadi. Di video kali ini, kita akan membahas 7 pelajaran penting tentang betapa berharganya berpikir universal di tengah perbedaan. Mari bersama-sama kita belajar tentang bagaimana bersikap bijaksana dalam mengembangkan diri dengan ilmu dan pengetahuan untuk mencapai kedewasaan, ketenangan, dan kesuksesan di semua aspek kehidupan. Tekan subscribe terlebih dahulu, like, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Bersama Stoik kita, mari kita mulai. 1. Penerimaan terhadap kebenaran objektif. Stoik mengajarkan pentingnya menerima bahwa ada kebenaran objektif di luar perspektif kita sendiri. Dengan mengakui keberadaan pandangan yang berbeda, kita dapat mengembangkan pemahaman yang lebih dalam tentang dunia. Stoik mengajarkan bahwa pentingnya penerimaan terhadap kebenaran objektif merupakan pijakan utama dalam mencapai kedamaian batin. Mereka meyakini bahwa hanya dengan mengakui dan menerima bahwa ada realitas objektif di luar sudut pandang subjektif kita, kita dapat membebaskan diri dari pertentangan batin yang tidak perlu. Penerimaan ini bukanlah tentang menyerah pada kebenaran yang diberikan, tetapi lebih kepada memahami bahwa perspektif kita hanyalah satu dari banyak sudut pandang yang ada. Dalam konteks ini, Stoikisme mengajarkan bahwa kita harus belajar untuk mengendalikan tanggapan emosional terhadap kebenaran objektif. Ini melibatkan kemampuan untuk mengevaluasi secara objektif situasi dan fakta yang ada, tanpa disertai oleh prasangka atau emosi yang berlebihan. Stoikisme mengajarkan bahwa dengan menerima kebenaran objektif, kita dapat mengembangkan sikap bijak dan bijaksana dalam menghadapi segala hal yang terjadi dalam hidup kita. Melalui penerimaan terhadap kebenaran objektif, Stoikisme juga mengajarkan pentingnya untuk tidak terjebak dalam pikiran atau keyakinan yang membatasi. Ini memungkinkan kita untuk tetap terbuka terhadap pembelajaran dan pertumbuhan pribadi. Dengan demikian, Stoikisme menekankan bahwa sikap ini bukanlah tanda kelemahan atau kehilangan identitas, tetapi justru merupakan kekuatan dalam membangun landasan moral dan intelektual yang kokoh. 2. Menghargai perspektif lain. Dalam Stoikisme, keberagaman pandangan dianggap sebagai sumber pembelajaran yang tak ternilai. Dengan menghargai perspektif orang lain, kita dapat memperluas wawasan dan memperkaya pengalaman hidup. Dalam Stoikisme, keberagaman pandangan dianggap sebagai sumber pembelajaran yang tak ternilai. Filosofi ini mengajarkan kita untuk menghargai perspektif orang lain sebagai cara untuk memperluas wawasan dan memperkaya pengalaman hidup. Ketika kita menerima dan mempertimbangkan sudut pandang yang berbeda dari yang kita miliki, kita tidak hanya belajar tentang dunia di sekitar kita, tetapi juga tentang diri kita sendiri. Stoikisme menekankan pentingnya mengembangkan kemampuan untuk melihat dari perspektif orang lain sebagai bagian dari perjalanan menuju bijaksana dan hidup yang bermakna. Dengan cara ini, kita dapat lebih baik memahami kompleksitas manusia dan menjalin hubungan yang lebih baik dengan orang lain, memperkaya kehidupan kita melalui pertukaran gagasan dan pengalaman yang beragam. 3. Keterbukaan terhadap pembelajaran. Stoikisme mengajarkan sikap keterbukaan terhadap pembelajaran sepanjang hidup. Dengan terbuka terhadap ide-ide baru dan cara pandang yang berbeda, kita dapat terus tumbuh dan berkembang secara pribadi. Stoikisme mengajarkan bahwa keterbukaan terhadap pembelajaran adalah kunci untuk pertumbuhan pribadi yang berkelanjutan. Sebagai filsafat yang menekankan pada bijak dalam menghadapi kehidupan, Stoikisme mendorong kita untuk menerima ide-ide baru dan pandangan yang berbeda sebagai sarana untuk meningkatkan pemahaman kita terhadap dunia dan diri sendiri.
Dalam konteks ini, sikap keterbukaan berarti tidak hanya menerima informasi baru, tetapi juga bersedia untuk menguji dan mengevaluasi ide-ide tersebut secara kritis. Stoikisme mengajarkan bahwa dengan menjaga pikiran terbuka terhadap pembelajaran, kita dapat mengatasi kecenderungan untuk tetap pada pandangan yang sudah ada atau yang kita anggap benar. Ini memungkinkan kita untuk terus mengembangkan perspektif yang lebih luas dan mendalam tentang kehidupan. Secara praktis, hal ini mengharuskan kita untuk selalu menantang keyakinan dan pemahaman kita sendiri, siap untuk mengubah pandangan kita ketika ada bukti atau argumen yang lebih kuat. Dengan demikian, keterbukaan terhadap pembelajaran dalam konteks stoikisme bukan hanya tentang penyerapan informasi baru, tetapi juga tentang proses yang berkelanjutan untuk mengasah dan memperluas pemahaman kita terhadap dunia yang kompleks ini. Dalam kehidupan sehari-hari, sikap ini dapat menginspirasi kita untuk bersedia belajar dari pengalaman, baik itu kegagalan maupun keberhasilan, serta menerima masukan dari orang lain tanpa terlalu terikat pada ego atau pandangan yang sudah ada. Dengan demikian, keterbukaan terhadap pembelajaran sesuai dengan prinsip stoikisme dapat menjadi landasan untuk pertumbuhan spiritual dan intelektual yang berkelanjutan dalam hidup kita. 4. Mengelola konflik dengan bijaksana. Stoikisme menekankan pentingnya menanggapi konflik dengan bijaksana dan secara rasional. Dengan menahan diri dari reaksi emosional yang berlebihan, kita dapat menemukan solusi yang lebih baik dan membangun hubungan yang lebih baik dengan orang lain. Stoikisme mengajarkan cara mengelola konflik dengan bijaksana melalui pendekatan yang rasional dan terkontrol secara emosional. Pertama-tama, stoikisme mengajarkan kita untuk tidak terburu-buru dalam merespons konflik. Sebaliknya, kita diajak untuk menahan diri dari reaksi emosional yang berlebihan, seperti kemarahan atau kekecewaan yang tidak produktif. Sebagai gantinya, kita didorong untuk mengambil jeda sejenak untuk merenungkan situasi secara objektif. Stoikisme mengajarkan bahwa kita tidak dapat mengontrol apa yang terjadi pada kita, tetapi kita dapat mengendalikan cara kita meresponsnya. Dengan begitu, kita dapat menemukan solusi yang lebih baik dan lebih baik dalam mengelola konflik. Pendekatan Stoik juga mengajarkan untuk melihat konflik sebagai kesempatan untuk belajar dan tumbuh. Stoikisme mengingatkan kita bahwa tantangan adalah bagian alami dari kehidupan manusia, dan dengan menghadapinya dengan kepala dingin, kita dapat mengembangkan kebijaksanaan dan ketangguhan. Selain itu, Stoikisme menekankan pentingnya komunikasi yang jelas dan terbuka dalam menyelesaikan konflik. Dengan berbicara secara terbuka dan mendengarkan dengan empati, kita dapat membangun hubungan yang lebih baik dengan orang lain. Ini adalah aspek penting dari filosofi Stoik, di mana menghormati martabat dan perspektif orang lain dianggap sebagai nilai utama. Secara keseluruhan, Stoikisme memberikan panduan berharga dalam mengelola konflik dengan bijaksana. Dengan menahan diri dari emosi yang berlebihan, merenungkan secara objektif, melihat konflik sebagai peluang untuk belajar, dan membangun komunikasi yang baik dengan orang lain. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, kita dapat menavigasi konflik dengan lebih efektif dan memperkuat ikatan sosial kita. 5. Kesadaran akan keterbatasan pribadi. Salah satu nilai sentral Stoikisme adalah kesadaran akan keterbatasan diri sendiri. Dengan mengakui bahwa kita tidak selalu benar dan tidak selalu tahu segalanya, kita dapat lebih bersedia untuk belajar dari orang lain. Kesadaran akan keterbatasan pribadi adalah pijakan kuat dalam filsafat Stoikisme yang mengajarkan pentingnya mengakui batasan-batasan yang melekat pada diri kita. Ini bukanlah pengakuan atas kelemahan, tetapi lebih kepada pengakuan bahwa sebagai manusia, kita tidak dapat menguasai segalanya. Stoikisme mengajarkan kita untuk tidak terlalu percaya diri dan angkuh dalam pandangan kita sendiri,
melainkan untuk tetap rendah hati dan terbuka terhadap kebenaran yang mungkin tersembunyi di luar pemahaman kita sendiri. Dengan menyadari bahwa kita tidak selalu benar dan tidak selalu tahu segalanya, kita dapat lebih mudah menerima pandangan atau saran dari orang lain. Ini merupakan langkah awal yang penting dalam proses pembelajaran dan pertumbuhan pribadi. Stoikisme mengajarkan kita untuk tidak malu untuk mengakui ketidaktahuan kita, karena itulah titik awal dari pengetahuan yang lebih dalam. Selain itu, kesadaran akan keterbatasan pribadi juga membantu kita untuk lebih tenang menghadapi kegagalan atau rintangan dalam hidup. Stoikisme mengajarkan bahwa kita tidak selalu bisa mengendalikan apa yang terjadi di luar diri kita, tetapi kita selalu dapat mengendalikan bagaimana kita meresponsnya. Dengan menerima keterbatasan diri, kita menjadi lebih sabar dan tekun dalam menghadapi tantangan-tantangan yang ada. Dalam praktiknya, kesadaran akan keterbatasan pribadi dalam konteks stoik mengajarkan kita untuk terus-menerus melakukan introspeksi diri, mengenali batas kemampuan kita, dan mengarahkan perhatian kita pada hal-hal yang dapat kita kontrol. Ini bukanlah sikap pasif atau menyerah, tetapi lebih kepada sikap realistis yang memungkinkan kita untuk tetap tenang dan berdaya tahan di tengah-tengah ketidakpastian dan perubahan dalam hidup. 6. Menjaga keselarasan dengan alam. Stoikisme mengajarkan pentingnya hidup selaras dengan alam dan dunia sekitar. Ini termasuk memahami bahwa perbedaan adalah bagian alami dari kehidupan dan bisa menjadi sumber kekuatan dan kekayaan. Menjaga keselarasan dengan alam adalah prinsip sentral dalam filosofi Stoikisme, yang mengajarkan bahwa manusia harus hidup sesuai dengan tata cara alam semesta. Ini bukan hanya tentang mengamati alam, tetapi juga tentang memahami dan menerima bahwa perubahan adalah bagian alami dari kehidupan. Stoikisme mengajarkan kita untuk tidak terjebak dalam keinginan untuk mengendalikan segalanya, tetapi untuk mengembangkan sikap yang fleksibel dan menerima bahwa perbedaan adalah bagian tak terhindarkan dari kehidupan. Bagi Stoik, kebijaksanaan terletak dalam kemampuan untuk membedakan antara hal-hal yang dapat kita kendalikan dan hal-hal yang tidak. Kita tidak dapat mengubah arah angin atau menghentikan perubahan cuaca. Tetapi kita dapat mengendalikan bagaimana kita meresponsnya. Dengan demikian, keselarasan dengan alam juga mencakup kesediaan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan yang tak terduga dan mengambil hikmah dari pengalaman tersebut. Pandangan Stoik tentang perbedaan sebagai sumber kekuatan dan kekayaan mengajarkan kita untuk menghargai keanekaragaman dalam kehidupan dan memperlakukan tantangan sebagai peluang untuk tumbuh. Ketika kita menerima bahwa perbedaan adalah bagian dari kehidupan, kita menjadi lebih mampu menghadapi ketidakpastian dan mengembangkan ketahanan yang kuat. Dengan demikian, hidup selaras dengan alam menuntut kesadaran akan realitas yang ada, tanpa membiarkan ego atau keinginan kita mengaburkan persepsi kita terhadap dunia luar. Secara keseluruhan, konsep Stoik tentang menjaga keselarasan dengan alam mengajarkan kita untuk hidup dengan penerimaan yang bijak terhadap realitas yang ada, menghargai perbedaan sebagai bagian dari kehidupan, dan memanfaatkan tantangan sebagai peluang untuk pertumbuhan pribadi. 7. Menciptakan keharmonisan dalam kemitraan. Stoikisme mengajarkan nilai-nilai seperti keadilan, kebijaksanaan, dan toleransi. Dengan mengembangkan kemampuan untuk berpikir secara universal, kita dapat menciptakan hubungan yang lebih harmonis dan bermakna dengan orang lain, terlepas dari perbedaan yang ada. Dalam konteks menciptakan keharmonisan dalam kemitraan, prinsip-prinsip Stoikisme menawarkan landasan yang kuat. Stoikisme mengajarkan bahwa keadilan bukan hanya soal mengejar keuntungan pribadi, tetapi tentang berusaha untuk bertindak sesuai dengan nilai-nilai moral yang universal. Dengan mempraktikkan keadilan dalam setiap interaksi,
kita tidak hanya memperkuat hubungan dengan orang lain tetapi juga menciptakan fondasi yang adil untuk kemitraan yang berkelanjutan. Kebijaksanaan adalah aspek penting lainnya dalam filosofi Stoik. Mengembangkan kemampuan untuk berpikir secara bijaksana memungkinkan kita untuk menanggapi situasi dengan tenang dan secara efektif, tanpa terbawa emosi yang berlebihan atau impuls. Dalam kemitraan, kebijaksanaan memungkinkan kita untuk membuat keputusan yang tepat, memahami perspektif orang lain, dan menjaga komunikasi yang jelas dan terbuka. Toleransi adalah nilai tambahan yang diajarkan oleh Stoikisme. Stoikisme mengajarkan pentingnya menerima perbedaan dan memperlakukan semua orang dengan hormat, terlepas dari pandangan atau latar belakang mereka. Dengan mengasah toleransi, kita dapat menciptakan ruang bagi keberagaman dalam kemitraan kita, memungkinkan ide-ide dan nilai-nilai yang berbeda untuk berkembang tanpa konflik yang tidak perlu. Secara keseluruhan, prinsip-prinsip Stoikisme memberikan fondasi yang kokoh untuk menciptakan kemitraan yang harmonis. Dengan menerapkan nilai-nilai keadilan, kebijaksanaan, dan toleransi dalam interaksi sehari-hari, kita dapat membangun hubungan yang kuat, bermakna, dan saling menguntungkan dengan orang lain, bahkan di tengah-tengah perbedaan yang ada. Dalam kesimpulannya, Stoikisme mengajarkan kita bahwa berpikir universal di tengah perbedaan adalah kunci untuk menciptakan kedamaian dalam diri sendiri dan di sekitar kita. Dengan memanfaatkan perbedaan sebagai peluang untuk belajar dan tumbuh, kita dapat mengembangkan pemahaman yang lebih dalam tentang diri kita sendiri dan dunia di sekitar kita. Dalam konsep Stoik, memanfaatkan perbedaan sebagai peluang untuk belajar dan tumbuh sangatlah relevan. Stoikisme mengajarkan kita untuk menerima kenyataan bahwa dunia ini penuh dengan perbedaan dan ketidakpastian. Daripada menolak atau menghindari perbedaan, kita dipersilakan untuk menyambutnya sebagai bagian alami dari pengalaman manusia. Dengan mempertimbangkan perbedaan sebagai kesempatan untuk pertumbuhan, kita dapat mengembangkan pemahaman yang lebih dalam tentang diri kita sendiri. Stoikisme mengajarkan pentingnya refleksi diri yang jujur, dan pemahaman yang mendalam tentang nilai-nilai kita, kekuatan, dan kelemahan kita sendiri. Ketika kita menghadapi perbedaan dalam pandangan, nilai, atau pendekatan, kita dihadapkan pada kesempatan untuk menguji keyakinan dan pemahaman kita sendiri, yang pada gilirannya membantu kita tumbuh dan berkembang sebagai individu. Selain itu, memanfaatkan perbedaan juga membantu kita untuk mengembangkan pemahaman yang lebih baik tentang dunia di sekitar kita. Stoikisme mengajarkan kita untuk mempertimbangkan perspektif orang lain dengan penuh pengertian dan empati. Ketika kita terbuka terhadap perbedaan dalam pandangan atau pengalaman orang lain, kita memiliki kesempatan untuk memperluas wawasan kita tentang berbagai perspektif dan realitas hidup yang berbeda. Dengan demikian, Stoikisme mengajarkan kita bahwa memanfaatkan perbedaan sebagai peluang untuk belajar dan tumbuh bukanlah sekadar sikap yang bijak, tetapi juga merupakan pendekatan yang mendalam dan filosofis terhadap kehidupan. Dengan cara ini, kita tidak hanya dapat mengembangkan pemahaman yang lebih dalam tentang diri kita sendiri, tetapi juga tentang dunia yang kompleks di sekitar kita.